Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera bagi kita semuanya. Ini yang saya hormati Bapak Dandim. Bapak Dandim ini bersama saya lama. Kebetulan saya sebagai dosen sudah 15 tahun mengajar kepada generasi-generasi supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh Ibu Pertiwi dan dicintai oleh rakyat seluruh Indonesia. Kemudian juga yang saya hormati di sini anak saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, ayu-ayu saya, adik-adik saya, ponakan-ponakan saya semuanya. Dengan memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melaksanakan semua yang diamanahkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai utusannya di muka bumi ini untuk melaksanakan apa yang harus kita jaga, yang kita rawat, dan semuanya ini adalah Tuhan. Tugas kita tidak lain adalah hanya menjaga dan merawatnya dengan jujur dan benar. Semuanya ini sementara. Di dalam hidup ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang pasti, tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, kematian, tidak ada. Nah, tidak ada. Disinilah ya kita sebagai generasi harus bangkit di situ. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Tidak peduli kerjanya apa, mau kepala desa, mau tukang sapu, mau tukang kebun, mau tukang bengkel, mau jadi seorang jenderal, sama aja semuanya itu, nggak ada bedanya. Ya, itu hanya perannya. Tapi kalau kita bisa melaksanakan semua pekerjaan kita tadi itu dengan jujur dan benar dan bermanfaat bagi yang lainnya, tidak merugikan yang lainnya, itulah sesungguhnya hambaku yang sesungguhnya. Itu ajaran leluhur kita, itu ajaran nenek moyang kita yang harus kita pegang. Bukannya kita kebal, tetapi tidak ada yang menunjang kita. Bukannya kita tahan tembak, tidak ada yang menembak kita. Karena semua kasih dan sayang kepada kita. Itulah sesungguhnya Islam sejati. Itu yang diajarkan oleh leluhur kita. Yang namanya suatu keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan tidak ada lain. Dan semua yang dititipkan kepada kita dari mulai diri kita, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar kita itu kita rawat dengan benar dan bermanfaat nantinya ke depan. Insya Allah mudah-mudahan dan ini suatu kepastian. Kalau kita laksanakan itu, ada saja jalannya. Tidak usah berpikir bagaimana kita kaya, bagaimana kita jadi seorang pejabat, tidak usah berpikir itu. Awalnya semua itu dari yang dekat, dari yang kecil, dan tanpa kita sadari itu akan bertambah dengan otomatis. Disitulah kita akan besar, kita akan mencapai suatu cita-cita, dan kita akan mendapat. Bekerjalah dalam perusahaan Tuhan, tidak ada pensiunnya. Bekerjalah dalam perusahaan Tuhan, bukan bekerja di dalam suatu organisasi militer, bekerja di dalam suatu perusahaan, bukan itu. Itu hanya sebagian kecil. Tapi bekerjalah dalam perusahaan Tuhan. Perusahaan Tuhan 5 ini yang dikerjakan. Bagaimana kita sehat dan semuanya, kita selalu berbakti dan mengingat bagaimana orang tua kita, para leluhur kita. Minimal kita doakan dia setiap hari. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus menjaga dan merawat. Kita punya tanggung jawab anak istri kita. Itu titipan Tuhan. Kemudian yang keempat, kita bekerja semua jangan merugikan orang, sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga dan meningkatkan persaudaraan dengan siapapun, dan kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita supaya tidak ada kerusakan. Dengan kerusakan alam marah akhirnya bencana di mana-mana. Ini perlu sadari, ini perlu disadari. Orang tua, rekan-rekan atau yang sejawat dan rekan-rekan saya dari Kodim, ibu-ibu, baik dari keluarga besar Pak Bulian maupun dari warga sekitar, muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat bermanfaat bagi bukan hanya di lingkungan ini saja, tapi di lingkup yang lebih besar. Saya mengenal beliau mungkin belum lama, ya sejak tahun 2014, karena kami sama-sama satu cabangan di seni, tapi beliau adalah
dosen saya tahun 2015 waktu siswa. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang pernah mendidik saya baik tahun 2014 waktu mau seleksi maupun pada saat pendidikan. Memang tidak serta-merta memberikan ilmu seutuhnya, tidak. Tapi pola pikir yang diberikan itu bisa memberikan alur berpikir pada seseorang untuk berpikir lebih mudah dan lebih simpel. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan dan membawa kebaikan juga di lingkungan keluarga yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.